Tapi izinkan saya melihat dari kacamata yang lain, kacamata optimisme, bahwa politik bila dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan. Terus terang, saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri. Anak-anak itu kalau sudah berkeluarga, itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah menjadi tanggung jawab. Ada diskusi dengan Bapak nggak sih? Halo, jumpa lagi sahabat Kareklong Official sekalian dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua. Salam jumpa kembali di channel kebanggaan kita Kareklong Official. Oke, sahabat Kareklong Official sekalian, pada video kita kali ini ya, sesuai dengan cuplikan tadi ya, kita akan membahas proses bergabungnya Kaesang Pangarep ke Partai Solidaritas Indonesia ya, PSI ya. Jadi proses yang begitu menggemparkan ya. Saat ini kita melihat di berbagai media ya, baik media televisi ya, media online dan sebagainya, berita tentang bergabungnya Kaesang Pangarep ke PSI, kemudian berita tentang dinobatkannya Kaesang Pangarep sebagai ketua PSI itu menjadi headline gitu ya. Ini cukup viral dan diperbincangkan di ruang publik ya. Ada banyak sekali spekulasi terkait dengan proses bergabungnya Kaesang Pangarep ke Partai Solidaritas Indonesia ya. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah bagian dari strategi Jokowi untuk bermain politik dua kaki. Satu kaki di Kaesang, kemudian satu kaki di Gibran ya, dalam kaitan dengan mungkin proses dukung-mendukung di Capres 2024. Karena kita tahu Gibran ada di PDIP dan tentu akan mendukung Ganjar Pranowo, dan Kaesang Pangarep ada di PSI, dan kita tahu juga bahwa akhir-akhir ini PSI lebih condong atau lebih intens membangun komunikasi politik dengan Prabowo Subianto. Apakah dengan bergabungnya Kaesang Pangarep ini lalu mereka memutuskan arah dukungan politiknya kepada Capres Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju? Apakah demikian ya? Kemudian ada juga spekulasi lainnya mengatakan bahwa mungkin dengan bergabungnya Kaesang ke PSI ini akan mengembalikan PSI ini ke rumah lamanya, yaitu dalam kaitan dengan dukungan Capres 2024. Apakah dengan Kaesang bergabung PSI kemudian PSI kembali mendukung Ganjar Pranowo? Ya, jadi itulah ada begitu banyak spekulasi, dan saya kira semua itu sah-sah saja ya. Tapi menarik kalau kita mendengarkan pernyataan dari cuplikan video awal tadi ya. Jokowi mengatakan bahwa ya tanpa restu dari dia pun anak-anaknya itu akan tetap berjalan sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan keinginannya. Dan juga Jokowi menegaskan bahwa anak-anaknya itu sudah berkeluarga, jadi mereka sudah punya tanggung jawab sendiri-sendiri, termasuk dalam soal pilihan politik, termasuk dalam soal pandangan politiknya ya. Jadi saya kira ini clear. Kemudian yang kedua adalah dari pernyataan dari Kaesang Pangarep ya, di sambutannya dia mengatakan bahwa memang tujuan dia bergabung ke PSI itu adalah memang dia ingin belajar politik ya, dia ingin belajar politik dengan orientasinya adalah politik kebaikan ya, untuk melakukan suatu kebaikan demi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dan menariknya adalah orang yang menjadi inspirasi bagi dia adalah ayahnya sendiri, Joko Widodo. Jadi saya kira ini sangat menarik sekali. Dan Kaesang juga mengatakan bahwa dia
mengedepankan PSI ini karena di dalam PSI ini ada kader-kader muda, ada berkumpul banyak anak-anak muda yang punya potensi, yang punya pikiran-pikiran bagus untuk membangun bangsa ini. Jadi mungkin dengan bergabungnya dia, dengan bersedianya dia menjadi nakoda PSI, saya kira mungkin dia ingin menghantarkan PSI ini supaya bisa masuk Senayan ya, supaya bisa menghantarkan generasi muda anak bangsa yang bergabung di dalamnya menjadi anggota DPR RI gitu. Sahabat Kareklong Official sekalian, walaupun seperti yang dikatakan oleh Jokowi ya, bahwa dia tidak terlibat sama sekali, dia tidak mengarahkan, tapi dia memberikan kebebasan sepenuhnya kepada anak-anak ya untuk mengambil langkah politiknya sendiri ya. Tetapi saya kira ada pembicaraan-pembicaraan, ada diskusi-diskusi yang bersifat rahasia yang tidak terekspos ke publik ya, saya kira, dan itu pasti terjadi ya. Tetapi memang komunikasi-komunikasi yang normatif ya, saya kira memang Pak Jokowi harus mengatakan demikian. Tetapi ada hal-hal lain, ada strategi-strategi lain yang mungkin ya di baliknya kita tidak tahu. Tapi dalam kesempatan ini kita coba menerka-nerka ya, kira-kira apa sih apa yang akan dimainkan oleh Presiden Jokowi bersama anak-anaknya ya di tahun-tahun ke depan ya, setelah bergabungnya Kaisang Pangarep di Partai Solidaritas Indonesia. Sahabat Kareklong Official sekalian ya, saya kira yang pertama adalah Jokowi tentu ingin membangun sebuah dinasti politik baru bagi keluarganya, bagi anak-anaknya. Tidak mungkin Jokowi mengandalkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya, karena memang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saya kira di sana sudah ada orangnya, dan saya kira kita semua tahu itu ya. Lalu tidak mungkin juga Jokowi mengandalkan partai-partai lain yang sudah besar, tetapi dengan mengandalkan PSI yang merupakan sebuah partai kecil, partai yang baru merintis, saya kira ini adalah peluang bagi Presiden Jokowi untuk membangun dinasti politiknya ya. Dan bisa terbuka kemungkinan Presiden Jokowi setelah selesai masa jabatan, mungkin Presiden Jokowi bisa juga dinobatkan menjadi Ketua Dewan Pembina dan ya sekaligus membesarkan partai ini ya. Dan ya kalau memang setelah Jokowi selesai masa jabatan dan misalnya menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, saya kira partai ini akan bakal menjadi partai besar di kemudian hari ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mungkin juga strategi ini terkait dengan kasakusut koalisi Pilpres 2024 yang belum jelas, pertarungan antara Megawati dan Jokowi ya. Jadi saya kira ya kita bisa menganalisis ke situ juga, bagaimana Jokowi melalui PSI mencoba untuk semacam memberikan shock terapi kepada PDI Perjuangan ya, supaya segera bernegosiasilah dengan Presiden Jokowi soal Capres-Cawapres 2024. Bagaimana keinginan Jokowi yang kita tahu, keinginan Jokowi yang dibaca oleh publik adalah menduetkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Tetapi kan tarik ulur soal ini kan belum clear sampai sekarang. Apakah dengan strategi ini supaya membuat ya PDIP segera bernegosiasi ya dengan Partai Gerindra dengan Prabowo Subianto ya, dan terjadilah duet yang diinginkan oleh Presiden Jokowi. Karena PSI ini juga ketika Kaisang Pangarep bergabung itu menjadi sebuah kekuatan besar ya, menjadi sebuah kekuatan besar yang tentunya akan ditakuti oleh PDIP. Apalagi dalam sambutannya itu Kaisang Pangarep secara tegas ya, secara jelas mengajak semua relawan Presiden Jokowi untuk bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia. Jadi saya kira ini menjadi satu kekuatan luar biasa, menjadi satu ancaman bagi PDIP ya.
ya. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bisa juga kita menganalisis ke soal cawapres yang akan diusung oleh Partai Solidaritas Indonesia ya. Jadi selama ini kan kita mendengar ya bahwa PSI ini kan cenderung ya menjagokan Gibran Rakabuming untuk mendampingi untuk menjadi salah satu cawapres di kontestasi Pilpres 2024, dan memang saat ini mereka sedang melakukan uji materi. Jadi apakah dengan misalnya MK memutuskan memenangkan gugatan gugatan terkait usia capres cawapres, saya kira PSI ini akan mutlak mendukung Gibran Rakabuming sebagai cawapres ya. Apakah ini strategi ini juga yang dimainkan oleh Presiden Jokowi ya? Dan ini tentu akan lebih rumit dan menarik ya. Kita akan menyaksikan kemudian ya, teman-teman sahabat Karir Long Official sekalian. Jadi memang proses bergabungnya Kaisang Pangarep ini ya menimbulkan banyak teka-teki ya. Walaupun Kaisang bicara ceplas-ceplos, polos, tetapi bisa dibaca oleh banyak pengamat bahwa ada sekian banyak misteri yang terselubung di situ ya dalam kaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Oke teman-teman sahabat Karir Long Official sekalian, itulah ulasan singkat dari saya. Teman-teman bisa tanggapi, bisa tuliskan komentar Anda di kolom komentar channel ini, dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Mantap.